kita lanjut lagi. Sekarang video mengenai sel elektrolisis bagian B. Jadi kita akan bahas soal latihan nomor 11 sampai 20. Nomor 11, elektrolisis leburan kalsium klorida dengan arus 0,2 Faraday akan menghasilkan padatan sebanyak berapa gram. Jadi yang dielektrolisis kali ini adalah leburan kalsium klorida seperti ini. Nah, elektrodanya nggak dikasih keterangan, berarti kita anggap saja inert. Itu garisnya harus satu lebih panjang ya. Ini. Reaksi yang terjadi di katodenya, ingat tergantung dari jenis kation. Kationnya Ca2+. Walaupun Ca2+ ini golongan 2A, tapi karena bentuk yang dielektrolisisnya adalah lelehan, jadi kita bisa mendapatkan endapan kalsium dari reaksi reduksi ion kalsium. Arus yang digunakannya 0,2 Faraday, itu berarti jumlah mol elektronnya ekuivalen dengan 0,2 mol juga. Kalau elektronnya 0,2 mol berarti kalsiumnya 0,1 mol kan? Sesuai dengan perbandingan koefisien. Nah, kalau kita ditanya berapa massa kalsiumnya, berarti cara mencarinya adalah jumlah molnya dikalikan massa atom relatif kalsium. Jadi massa kalsium yang akan diperoleh 4 gram. Jadi di sini akan bertambah massa kalsium sebanyak 4 gram. Nomor 12, perhatikan kedua sel elektrolisis berisi 1 liter larutan dengan elektrode inert yang dirangkai seri berikut ini. Nah, kita lihat dulu sel A. Di sel A ada larutan NaCl. Terus di soal dikasih tahu setelah elektrolisis selesai, pH larutan di sel A adalah 13. Berarti di sini bersifat basa. Ion penentu basanya biasanya ion OH-. Nah, ion OH- akan dihasilkan pada sel A di bagian katodenya. Kenapa? Karena reaksi di katode bergantung dari jenis anion, kation. Kationnya ion Na+, ion Na+ ini ada di golongan 1A, jadi dia sukar mengalami reduksi, makanya yang terjadi adalah reduksi air. Reduksi air menghasilkan ion OH-. Nah, itu adalah penentu pH-nya. pH-nya 13. Nah, kalau pH-nya 13 berarti pOH-nya 1, berarti konsentrasi ion OH-nya 0,1 molar. Nah, konsentrasi ion OH- itu sama dengan jumlah mol ion OH- dikalikan dengan volumenya. Jumlah mol ion OH-nya berarti bisa kita hitung. Volume dianggap tetap, jadi tetap 1 liter sama seperti di awal. Jadi jumlah mol ion OH-nya 0,1 mol. Nah, kalau begitu jumlah mol elektronnya berapa mol? Ini OH- sama elektron sebanding koefisiennya. Jadi kalau OH- 0,1 mol, berarti elektronnya juga sama, 0,1 mol. Nah, arus yang sama itu pasti terjadi di sel B, karena A dan B dirangkai seri. Nah, kita ditanya volume gas yang dihasilkan di sel B pada keadaan STP. Di sel B, gas itu akan dihasilkan di anode. Kalau di katodenya kan reaksinya reaksi pengendapan Ag ya, soalnya Ag-nya logam lain. Jadi reaksi yang menghasilkan gas itu akan terjadi di anode. Anodenya inert, anionnya ion nitrat beroksigen. Jadi reaksi yang terjadi di anodenya adalah reaksi oksidasi air. Oksidasi air menghasilkan gas. Gasnya gas oksigen ini. Nah, kalau mol elektronnya sama seperti sel A, berarti elektron yang terjadi di sini juga 0,1 mol. Nah, kalau elektron 0,1 mol, sorry ini terlalu mepet deh. Kalau elektron 0,1 mol, berarti oksigennya berapa mol?
Nah, jumlah mol oksigen itu berarti cuma seperempatnya karena koefisien oksigen 1, koefisien elektronnya 4. Jadi jumlah mol oksigennya hanya seperempat dikali 0,1 mol. Kalau kita ditanya volume gas oksigennya berarti jumlah mol dikali 22,4 karena kita ditanya volume pada keadaan STP. Nah, jadi bisa kita jawab di sini volume oksigennya itu adalah seperempat dikali 0,1 dikali 22,4. Jadi oksigennya yang dihasilkan adalah 0,56 liter. Seperempat dikali 0,1 dikali 22,4. Oh, jawabannya nggak ada ya. Nggak apa-apa. Jawaban yang betulnya 0,56 liter. Nomor 13. Ada elektrolisis dengan elektrode karbon inert yang dielektrolisisnya adalah larutan natrium sulfat. Reaksi yang terjadi di katode bergantung dari kation. Kationnya logam golongan 1A. Ini kebetulan yang dielektrolisisnya larutan. Jadi reaksi yang terjadi di katodenya adalah reaksi reduksi air. Karena ion Na+ sulit mengalami reduksi. Kecuali kalau dia leburannya ya. Cuman kan di soal nggak dikasih tahu ya. Jadi reaksi yang terjadinya ini kita anggap terjadi pada larutan Na2SO4. Nah, ini reaksi yang terjadi di katodenya. Kalau di anode reaksinya itu tergantung dari jenis anionnya. Anodenya dulu. Anodenya C, inert, baru kita lihat anionnya. Anionnya beroksigen. Jadi reaksi yang terjadi adalah oksidasi air. Jadi di sini ada reduksi dan oksidasi air yang terjadi. Reaksi di katode yang tepat berarti yang A. Nomor 14, di sini ada 3 sel elektrolisis. Nah, yang menghasilkan gas di katode maupun anodenya yang mana? Kita tuliskan satu-satu ya. Reaksi yang terjadi di katode pada sel pertama itu tergantung dari jenis kationnya. Kationnya K+. K+-nya ini golongan 1A. Ini kita berasumsi semuanya larutan. Berarti reaksi yang terjadinya adalah reaksi reduksi air. Reduksi air menghasilkan gas, ada gasnya gas H2. Kalau di sel kedua kita lihat kationnya golongan 1A juga. Jadi reaksinya sama seperti tadi, reduksi air juga. Reduksi air ada gasnya, ada. Gasnya gas hidrogen. Di sel ketiga sama juga nih kationnya K+. K+nya golongan 1A. Golongan 1A sukar tereduksi, jadi instead of K+-nya malah airnya yang mengalami reduksi. Reduksi air menghasilkan gas. Gasnya gas H2 di situ. Sama ion OH-nya, jadi makanya sifatnya basa. Nah, kalau di anode masing-masing yang terjadi, kita lihat dulu. Anodenya tidak inert nih sel pertama. Jadi reaksi yang terjadi adalah oksidasi anodenya. Jadi nanti anodenya menipis. Larut. Di sini nggak ada gas. Karena kita nanti akan memperolehnya ion Cu2+ ya, bukan gas. Kalau di sel kedua, anodenya inert, Au. Nah, jadi reaksi yang terjadi di anodenya itu tergantung dari anionnya. Anionnya Cl. Cl- ini tidak beroksigen, jadi nanti reaksi yang terjadinya adalah reaksi oksidasi ion Cl-. Nah, di sini ada gas, gasnya gas klorin. Jadi ini di anode dan katode terjadi gas. Yang terakhir reaksi di anodenya sel ketiga. Anodenya Zn, Zn-nya tidak inert. Jadi reaksi yang terjadi adalah oksidasi anodenya atau oksidasi Zn-nya. Di sini nggak ada gas. Yang terjadi cuman terbentuk ion Zn2+. Jadi sel elektrolisis yang di katode dan anodenya menghasilkan gas itu adalah sel elektrolisis yang kedua saja di sini. Oke, 15. Elektrolisis zat berikut yang akan menghasilkan penambahan massa katode. Kita lihat di sini ada 3 sel. Yang pertama yang dielektrolisisnya itu
adalah leburan AlCl3. Di sel yang kedua, larutan kromium 3 sulfat. Di sel yang ketiga, larutan H2SO4. Elektrode berarti dianggap semuanya inert kalau begini. Gak ada keterangan soalnya. Nah, kita ditanya mana yang menghasilkan penambahan massa katode. Jadi kita cukup mengecek reaksi yang terjadi di katodenya aja masing-masing apa. Nah, sel pertama, reaksi yang di katodenya kan tergantung dari jenis kation. Kationnya Al3+. Ini leburan yang dielektrolisisnya, jadi Al3+-nya bisa mengalami reduksi. Nah, ini artinya di katode ada penambahan massa aluminium. Jadi nanti massa katodenya akan tambah berat. Kalau di sel kedua, reaksi di katodenya tergantung dari jenis kation. Kationnya ion Cr3+. Cr3+ ini logam lain, jadi bisa terjadi endapan juga. Di sini juga nanti akan ada penambahan massa kromium. Nah, kalau di sel ketiga, reaksi di katodenya itu tergantung dari kation. Kationnya ion H+. Nah, ion H+ mengalami reduksi dengan persamaan seperti ini. Jadi di sini cuma ada terbentuk gas hidrogen, jadi nggak ada penambahan massa katode. Jadi sel yang mengalami penambahan massa katode adalah sel yang ke-1 dan kedua. Nomor 16, ini ada sel elektrolisis juga yang dielektrolisis larutan NiSO4, elektrodenya karbon. Elektrolisis dilakukan selama 965 detik dengan arus 1 ampere. Ini berarti waktunya ini adalah arus listriknya. Maka akan dihasilkan endapan sebanyak berapa gram. Nah, endapan ini terbentuknya pasti di katode. Reaksi di katode tergantung dari kation. Kationnya Ni, Ni-nya ini logam lain. Nah, reaksi reduksi ion Ni-nya akan menghasilkan endapan Ni seperti ini. Dengan data waktu dan arus, kita bisa menghitung dulu jumlah mol elektron. Sesuai hukum Faraday, jumlah mol elektron itu bisa kita cari dengan persamaan ini. Arusnya 1 ampere, waktunya 965 detik, berarti kita bisa menghitung dulu mol elektronnya. Dari sini kita peroleh mol elektronnya itu adalah 0,01 mol. Nah, kalau elektron 0,01 mol berarti Ni-nya jumlah molnya setengah kalinya ya. Jadi hanya 0,005 mol. Kalau kita mau menghitung massa Ni, berarti kita kalikan aja massa dengan massa atom relatifnya. Mol dengan massa atom relatifnya, sorry. Jadi 0,005 dikali AR-nya Ni, 59. Jadi massa Ni yang terbentuknya adalah 0,005 dikali 59. Jadi 0,295 gram. Nomor 17, ini ada diagram sel elektrolisis yang dielektrolisisnya larutan AgNO3, elektrodenya masing-masing tembaga dan perak. Di soal diketahui massa awal katode adalah 10 gram, berarti massa Cu awalnya 10 gram. Setelah dilakukan elektrolisis dengan arus listrik 0,1 Faraday atau 0,1 mol elektron, massa katodenya jadi berapa? Nah, kalau kita lihat di sini, reaksi yang terjadi di katode itu adalah reaksi pengendapan Ag. Nah, pengendapan Ag-nya ini akan menambah massa Cu sebagai katode di sini. Jadi di Cu-nya nanti jadi akan ada lapisan Ag. Di tembaganya akan ada lapisan perak. Nah, kita disuruh menghitung sekarang massanya jadi berapa? Berarti kita harus menjumlahkan 10 gram ditambah massa perak yang terbentuk. Arus listriknya 0,1 Faraday, berarti elektronnya 0,1 mol. Kalau gitu, endapan perak yang terbentuknya juga 0,1 mol, sebanding karena jumlah molnya ya, koefisien elektron dan Ag-nya sama. Kita hitung mol Ag-nya. AR Ag-nya ada di soal.
Jadi nanti kita akan dapat tambahan 10,8 gram Ag. Nah, massa katodenya jadi awalnya 10 gram tadinya Cu-nya ditambah endapan Ag yang menempel di situ. Jadi total 20,8 gram. 15. 500 ml larutan kalium klorida dielektrolisis dengan muatan listrik 193 coulomb. Jadi kita diberitahu Q-nya atau muatan listriknya. Untuk menetralkan hasilnya diperlukan asam sulfat sebanyak berapa mililiter. Nah, yang perlu dinetralkan dengan asam sulfat itu pasti adalah larutan basa. Nah, di sini basa dihasilkan di reaksi yang terjadi di katode. Karena reaksi di anodenya kan bergantung dari Cl ya. Di situ nanti akan dihasilkan gas Cl2, itu tidak menentukan pH. Tapi reaksi yang terjadi di katodenya itu kan tergantung dari kationnya. Kationnya ion logam golongan 1A. Logam golongan 1A kan susah mengalami reduksi, jadi air yang tereduksi di sini. Dalam reduksi air dihasilkan ion OH-. Nah, itulah penentu pH yang nanti akan dinetralkan dengan ion H+. Pada saat dinetralkan, jumlah mol ion OH- itu harus sama dengan jumlah mol ion H+ yang kita tambahkan dari sini. Nah, jumlah mol ion H+, kalau kita ingat itu nanti akan sama dengan konsentrasi ion H+ dikalikan volumenya. Konsentrasi ion H+ itu adalah molaritas asam dikali valensi. Jadi 0,1 dikali valensinya asam sulfat itu kan H2SO4. Valensinya 2. Volumenya kita ditanya berapa mililiter. Oke. Nah, jumlah molnya kita bisa hitung dari sini dulu nih, muatan listrik. Muatan listrik itu sama dengan cari jumlah mol elektron itu sama dengan muatan listrik dibagi 96.500. Nah, muatan listriknya 193 coulomb. Jadi kita bisa dapat jumlah mol elektronnya 193 dibagi 96.500. Itu jawabannya 0,002 mol. Atau ini adalah 2 milimol. Nah, kalau elektron 2 milimol, berarti ion OH- juga sama kan 2 milimol. Kita lanjutkan perhitungan ini. Jadi 2 milimol itu sama dengan 0,2 dikali volume. Jadi volumenya ternyata adalah 10 mililiter. Nomor 19. Untuk menyepuh hiasan berbahan dasar besi dengan perak. Nah, biasanya yang mau disepuh itu harus dijadikan katode. Penyepuhnya itu harus anode kalau dalam penyepuhan ya. Atau electroplating. Susunan sel elektrolisis yang tepat adalah, nah berarti kita harus punya katode besi. Jadi pilihan jawaban udah tereliminasi, jadi tinggal antara A, C, atau E. Nah, anodenya itu harus pelapisnya. Kita mau melapisi dengan perak. Jadi kita harus punya anode perak. Tereliminasi lagi pilihan cuman tinggal A dan E. Nah, larutannya itu kan biasanya nanti menentukan reaksi yang terjadi di katode ya. Nah, kita ingin reaksi di katode itu adalah pengendapan perak. Kan kita mau melapisi besi dengan perak. Jadi harus ada tambahan endapan perak di sini. Jadi ke dalam besinya harus kita lapisi, ke sekitar besinya harus kita lapisi perak. Berarti reaksi di katodenya kan harus reaksi pengendapan perak. Reaksi di katode itu tergantung dari kation. Jadi kita perlu larutan dengan kation perak. Jadi ini nggak mungkin ya. Jadi pilihan jawaban yang tepat adalah A. Nomor 20. 200 ml larutan tembaga 2 sulfat dielektrolisis menggunakan arus listrik sebanyak 0,1 Faraday. Nah, pH larutan yang terbentuk setelah elektrolisis selesai adalah
larutan yang dielektrolisisnya larutan tembaga 2 sulfat. Nah, penentu pH itu nanti akan dihasilkan di anode. Karena di katodenya kan pengendapan Cu ya, itu tidak akan menentukan pH. Reaksi di anodenya karena elektroda kita anggap inert, berarti tergantung dari anionnya. Anionnya SO4. SO4 ini beroksigen. Jadi reaksi yang terjadi di anodenya adalah reaksi oksidasi air. Reaksi oksidasi air nanti akan menghasilkan ion penentu pH atau ion H+. Nah, kalau arus listriknya 0,1 Faraday berarti itu sama dengan 0,1 mol elektron. Kalau begitu, jumlah mol ion H+ yang terjadi atau yang terbentuk di sini juga sama, sebanding. Nah, kalau kita mau ngitung pH kan berarti kita harus ngitung konsentrasi ion H+. Konsentrasi itu jumlah mol dibagi volume. Ion H+-nya 0,1 mol, volumenya biasanya dianggap tetap seperti awal. 200 ml berarti 0,2 liter. Jadi kita dapat konsentrasi ion H+-nya 5 kali 10 pangkat min 1 molar. Nah, pH-nya min log H+, jadi min log 5 kali 10 pangkat min 1. Jadi 1 min log 5. Log 5 kan 0,7, jadi pH-nya 0,3.